Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sungguh saya bersuka cita bisa menyambut kita semua sekali lagi untuk masuk dalam ibadah minggu ini. Mari sebelum masuk dalam ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami kembali boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan. Kami selalu bersyukur melihat penyertaan Tuhan di hari-hari kehidupan kami. 1 minggu sudah kami lalui dan kami bisa merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Tapi ampuni kami Tuhan, di dalam 1 minggu ini juga ada banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dan ketika kami boleh datang beribadah, biarlah hati kami siap untuk fokus kepada Tuhan. Ketika 1 minggu mungkin kami asik dengan kesenangan kami, biarlah dalam ibadah ini Tuhan memelayakan setiap kami, memberikan kami hati yang sungguh rindu untuk mau berfokus kepada Engkau. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami pun mau mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, ketika kami mengikutinya dimanapun kami saat ini berada, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, biarlah di tempat kami masing-masing, ibadah kami pun bisa menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Januari. 1 bulan buat saya sepertinya tidak terasa. Kita mungkin baru saja merayakan pergantian tahun. Tapi sekarang itu sudah akan masuk di bulan yang kedua. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan selama 1 bulan ini? Adakah kita menjadi lebih khawatir? Ataukah ada kita menjadi lebih kuat? Mari saya ajak kita semua mengangkat sebuah pujian. Bagaimana kita menyatakan Dia Allah yang setia. Dia yang sudah memulai sebuah karya dalam hidup kita. Dia juga akan terus menyertai kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan, Yesus, Kau yang memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Dan tertulis di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur ini menyatakan sebuah pujian yang indah, di mana pemazmur menyatakan bahwa bukan hanya Tuhan bersama dengan dia di waktu senangnya, tapi ketika ada kesesakan, ada kesulitan, Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Mari kita angkat sebuah pujian dengan penuh sukacita yang terambil dari Mazmur ini. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya. Amin. Dia adalah Allah yang mengasihi kita selama-lamanya. Tapi, adakah kita mengasihi Dia selama-lamanya? Kalau boleh jujur, mungkin setiap dari kita harus mengakui bahwa tidak selamanya kita setia kepada Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ialah kita kembali datang kepadanya. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara, selama beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana realita hidup manusia. Saya berikan judul seri Perjuangan Hidup. Kita belajar bagaimana hidup manusia itu tidak mudah. Tapi kita belajar di 2 minggu lalu, kita sudah mendapatkan yang paling berharga, yaitu anugerah keselamatan itu. Kita sudah menang atas dosa, kita tidak terikat lagi di dalam dosa, itulah kemenangan kita. Tapi kita tahu di dalam menjalaninya ternyata ada penderitaan demi penderitaan. Ono ae yang kita alami. Ada hal-hal yang tidak mudah. Tapi itulah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kita bisa melihat kuasanya, bahkan kita bisa bersyukur kalau Yesus pun tahu apa yang kita rasakan. Hari ini kita akan melanjutkan. Kita tahu kita sudah menang atas dosa. Kita tahu kalau iman kita sudah dimurnikan. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Tuhan kok waktunya lama? Kalau bisa ya, aku tahu aku harus diuji, tapi jangan lama-lama Tuhan. Aku tahu aku harus bertahan, aku harus hidup di dalam jalan kemenangan ini. Aku tahu Tuhan, ono ae Tuhan, tapi bagaimana aku bisa menghadapinya? Saudara, di dalam hidup kita seringkali mungkin ketika masalah ini kita utarakan ke orang, mungkin orang akan bilang, ya sudah sabar aja, ya sudah kamu berjuang, kamu hadapi, kamu harus tabah, kamu harus tekun. Saudara, masa-masa ini saya yakin ini masa yang menguji kesabaran kita. Menguji apa? Ada keadaan-keadaan yang tidak mudah. Keadaan. Sesuatu yang ada di dalam kondisi hidup kita. Sekarang kita harus di rumah saja, sekolah di rumah, kerja di rumah, ibadah pun ada yang masih di rumah, ada yang meskipun sudah pergi ada keterbatasan-keterbatasan. Kita pun ada yang harus kehilangan pekerjaan. Ada yang bisnisnya mengalami kesulitan. Ada yang mulai kebosanan dengan keadaan ini. Keadaan yang menguji kesabaran kita, ketekunan kita. Tapi ada juga faktor dari orang-orang di sekitar kita. Kadang mungkin kita jengkel di masa ini. Kenapa sih kita tahu COVID ini ada, kok masih ada orang-orang yang mengabaikan penyakit ini? Oke, kalau memang yang harus bekerja tentu dia harus keluar, tapi saya tahu banyak rekan, banyak orang yang saya kenal yang dia harus pergi, tapi ketika dia pulang, dia menjalankan semua protokol kesehatan. Ketika dia di luar pun, dia juga mempertanggungjawabkan itu semua. Tapi seringkali kita lihat, kok ada ya orang yang masih bisa santai, masih bisa tidak melakukan protokol kesehatan itu. Kalau kita lihat, inilah realita hidup kita. Ada keadaan-keadaan yang tidak mudah. Dan ada orang-orang yang tidak mudah. Saya ulangi, ada keadaan yang tidak mudah, tapi juga ada orang-orang yang tidak mudah. Dan seringkali yang dipesankan ke kita, ya sudah sabar, jalani aja. Kamu harus setia sampai akhir. Mau diapain lagi? Memang kondisinya seperti itu. Memang orangnya seperti itu. Saudara, kalau kita coba pikirkan lagi misalnya keadaan keluarga kita saat ini. Tentu ada keadaan yang tidak mudah. Mungkin pekerjaan yang terdampak. Anak yang sekolah online. Kita harus di rumah terus tiap hari. Mungkin kita harus mengalami ada yang banjir, harus mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak. Tapi mau gimana? Apakah kita mau menyerah? Tuhan, kalau gitu, kalau ada masalah di keluargaku, aku pindah rumah. Kalau aku ada masalah dengan anggota keluargaku, ya aku mau ganti keluarga aja, aku mau tinggalkan aja. Kan nggak bisa kan? Tentu kita harus sabar. Lalu apakah sabar itu berarti kalah? Apakah sabar itu sama dengan pasrah? Ya sudahlah, aku harus setia sampai akhir. Ya sudah, mau gimana lagi, aku ya hadapi aja. Aku jalani aja. Mungkin kalau orang Surabaya kan bonek gitu ya, bondo nekat. Kita, wah ya kalah. Padahal aku nggak bisa kayak gini. Aku harus cepat. Aku maunya semua langsung aku selesaikan. Aku maunya masalah langsung beres. Kalau ada orang yang macam-macam, ya aku langsung hadapi. Sebenarnya kadang kenyataannya kita nggak bisa hadapi kok. Tapi apakah ketika kita sabar itu kalah? Apakah ketika kita sabar kita langsung seolah-olah gagal?
Saudara kalau lihat ayat ini, tadi ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya. Perikop ini di LAI diberikan judul panggilan untuk ikut menderita. Saudara, orang yang mau berjuang, orang yang sabar. Kalau kita lihat di sini ada gambaran prajurit, olahragawan, petani. Ternyata mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Seorang prajurit ketika dia mau berjuang dengan baik, dia harus fokus di dalam perjuangannya. Seorang olahragawan akan mendapatkan mahkota juara ketika dia fokus kepada peraturan, kepada apa yang akan dia perjuangkan di pertandingan itu. Seorang petani pun dia akan serius di dalam menjalani usahanya. Dengan sabar, dengan tekun, dia bisa menjadi prajurit yang baik. Bisa menjadi atlet yang mendapatkan mahkota juara. Bisa menjadi petani yang bisa melihat hasil yang baik dari apa yang dia perjuangkan. Saudara coba bayangkan ya, kalau yang terjadi itu sebaliknya. Prajurit yang mau enak gitu ya. Ada perang malah, wah aku takut ada musuh datang. Yuk kita lari yuk. Ngapain sih kita harus maju ke medan perang? Ya tentu tidak seperti itu kan. Atau ada atlet misalnya lomba lari atau sepeda. Sekarang baru banyak orang yang suka naik sepeda. Oke kita mau naik sepeda sampai ke Pandaan gitu ya. Terus baru tengah jalan, aduh capek. Yuk kita duduk-duduk dulu. Yuk kita balik aja yuk. Nggak usah. Kita nggak akan pernah sampai di tujuan. Kita tidak akan mendapatkan mahkota juara itu. Bagaimana kalau petani sudah nanam terus dia, aduh ternyata nunggunya kok lama ya. Ya udah biarkan aja tanah ini. Biarkan mau ada hama, mau ada apapun ya terserah gitu ya. Karena ternyata dengan sabar kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saudara, inilah realita hidup manusia. Kalau kemarin kita belajar ada di jalan kemenangan, kita jadi kuat. Tapi memang ada penderitaan-penderitaan itu. Tapi aku tahu ketika aku mau berjuang, aku berusaha. Aku akan menyelesaikan pertandingan kehidupanku dengan setia sampai akhir. Caranya gimana? Ayat 10 tadi, karena itu aku sabar menanggung semuanya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang setia sampai akhir ketika kita mau sabar? Saudara, kata sabar di ayat 10 ini menarik. Jadi, dalam Alkitab, ada dua kata yang dipakai dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sabar. Yang paling banyak dipakai. Yang pertama kata hupomone, yang kedua itu makrotumia. Nanti kita akan lihat dua kata ini. Contohnya hupomone di 2 Timotius 2 ayat 10 diartikan sabar, tabah. Kemudian makrotumia itu di Galatia 5:22 tentang buah roh. Ada kesabaran. Ternyata kalau kita lihat, apa sih yang membedakan? Kalau hupomone itu sabar, biasanya digunakan untuk menghadapi orang. Jadi aku sabar menghadapi tekanan dari orang, menghadapi orang yang menjengkelkan, mungkin aniaya, serangan dari orang. Tapi sabar yang makrotumia itu digunakan untuk menghadapi suatu keadaan, suatu kondisi. Nah, kalau kita mau lihat jelas, Kolose 1 ayat 11, di situ dituliskan tekun dan sabar. Itu hupomone dan makrotumia dipakai bersama. Tapi kalau diterjemahkan sabar dan sabar gitu kan, itu kira-kira kan nanti jadi bingung. Tapi tekun dan sabar berbicara sebetulnya sama. Nah, kamu sabar menghadapi orang dan sabar menghadapi keadaan. Oke, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Sabar menghadapi orang, hupomone. Saudara, kalau kita lihat ini, kenapa kok bisa diterjemahkan tekun, kemudian dia tabah? Karena dia diterjemahkan hipo itu tetap tinggal. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tetap tinggal. Dia bertahan di dalam penderitaan. Dia mau berhadapan dengan orang yang menganiaya. Yang menarik kata sabar di sini bukan berarti dia itu menyerah. Justru ini menjadi lawan dari pengecut atau sedih, orang yang melarikan diri, bukan itu. Tapi dia tetap berdiri teguh menghadapi musuhnya dan dia tidak menyerah. Meskipun itu berat, meskipun itu masih harus berjuang terus, musuh akan terus menganiaya dia, tapi dia, aku tetap bertahan. Aku tabah, aku tekun. Meskipun aku bertemu orang yang menyulitkan, aku tidak akan kalah oleh situasi, oleh orang ini. Tapi dengan ketekunanku, dengan ketabahanku, aku hadapi. Bahkan aku bisa mengubah keadaan ini. Saudara, bukankah dalam hidup kita seringkali kita menyerah karena kita melihat orang? Seringkali kita merasa
lebih enak ya kalau semua orang itu sama kayak yang aku mau, semua itu menyenangkan, tapi kenyataannya nggak seperti itu kan, saudara. Jangankan orang yang jauh yang kita nggak kenal, di keluarga kita aja kadang kita kok bisa ya aku punya anggota keluarga yang seperti ini. Tuhan kalau bisa aku ganti keluarga. Oke lah, kalau gitu nggak apa-apa kan kamu punya saudara seiman di gereja. Jujur kadang ada orang yang bilang, di gereja ya orangnya sama aja. Iya, di gereja pun orangnya bermacam-macam dan belum tentu semua sesuai dengan apa yang kita mau. Di tempat pekerjaan, di sekolah, selalu ada orang-orang yang mungkin buat kita itu tidak menyenangkan. Bahkan mungkin malah mengancam hidup kita. Mungkin malah ketika kita mau hidup benar seperti apa yang Tuhan mau, ternyata mereka tidak suka dan mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Saudara, ketika kita belajar dari bagian ini, justru disitulah kita butuh adanya ketekunan dan ketabahan. Kita sabar menghadapinya. Saudara, contoh gini, kalau ada orang marah ke kita, terus kita langsung marah, apa yang kita bisa bagikan ke dia? Apa yang bisa kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita? Justru ketika dia marah, kita bisa mengampuni dia. Loh, tapi yang salah dia. Iya, semakin luar biasa apa yang kita lakukan. Saudara, sebetulnya pengampunan itu kan berbicara ketika kita menerima keadaan itu. Mungkin belum tentu orang itu kita bisa rubah. Tapi bisa jadi itu diri kita menerima kenyataan ini. Dan kita bisa menjadi lebih baik. Ada cerita nama muda yang dia kalau pakai masker, orang di sekitarnya itu malah bilang gitu ya, kenapa kok pakai masker? Nggak usah pakai masker. Tapi saya bilang, kamu harus pakai masker. Itu memang protokol kesehatan. Dan ketika pakai masker, kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bisa menolong orang itu juga kan. Betul kan? Kalau kita cuma bayangkan, kita pakai masker, terus ada orang anggap aneh. Nggak usah pakai masker. Ngapain pakai masker? Kita ikut lepas. Berarti kan kita tidak bisa menunjukkan hal yang baik. Tapi coba kita tetap pakai, lalu kita mungkin bilang, kalau saya pakai bukan hanya untuk diri saya, tapi juga buat kamu. Ini juga untuk kebaikanmu. Saudara, kadang tidak mudah untuk jadi sabar karena orang lain. Kita seringkali mudah terpancing. Contoh yang lain mungkin yang saya sering alami ya, kalau kita bahkan di jalan, paling sering itu kalau kisah ini di jalan tol gitu ya. Kan kadang macet selalu ada yang di bahu jalan, ada yang di jalur cepat, jalur lambat. Kadang kita itu kalau di jalan yang benar jadi lama gitu ya. Tapi yang di jalan yang salah dia itu cepat. Kadang kita kan mikir, loh kok enak itu? Langsung kita ikut. Padahal itu sudah salah plus itu membahayakan. Membahayakan biasanya itu untuk jalur darurat. Ketika di depan ada mobil yang berhenti, bukankah itu berbahaya? Bukankah ketika dia nanti ngerem pun berbahaya untuk orang di belakangnya? Tapi saudara, yang menarik kita tahu dia salah, tapi aku nggak tahan, aku harus ikuti. Kok enak dia? Aku harus tunjukkan kalau aku juga bisa. Saudara, kadang ternyata kita nggak cukup sabar. Padahal kalau kita sabar, kita sama kok sampai di tujuan. Tentu dengan selamat, tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Lalu ketika makrotumia yang kita pelajari, makro panjang, tumos itu murka atau marah. Artinya di sini itu lambat untuk marah, tahan untuk menderita. Tadi kalau Bomone berbicara tentang orang, tapi makrotumia ini berbicara tentang keadaan. Jadi ketika dia mengalami keadaan yang berat, dia tetap tenang. Dia tidak cepat marah, dia tidak cepat untuk sudah karena keadaan ini berat, aku menyerah. Justru ketika dia tahu ada tujuan yang baik, ketika kita tahu ada jalan kemenangan yang Tuhan sudah berikan, ketika kita menang atas dosa, aku harus terus berjuang di sana. Meskipun penderitaan demi penderitaan datang, bahkan kemarin saya bilang ada penderitaan yang misterinya Tuhan, yang kita itu tidak pernah bisa ngerti kenapa sih kok aku harus alami penderitaan ini. Aku cukup baik, aku tidak melakukan hal yang salah. Tapi kita tidak kalah oleh keadaan. Seringkali bukankah kita juga membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Saya ingat dulu, saya kecil rajin belajar gitu. Tapi saya pernah satu titik itu,
hampir tidak suka belajar. Saya marah, kenapa? Sebagai anak remaja waktu itu, karena teman saya nggak belajar, dia mencontek, kok nilainya bagus nih. Betul-betul saya tuh tahu dia nilainya lebih bagus dari saya. Yang ada di pikiran saya apa? Kalau gitu tak nyontek aja kan. Waktu itu saya nggak berani nyontek, langsung saya mikir gini, ya sudah buat apa saya belajar? Enak kok dia. Saya tidak bisa merubah keadaan dan saya sekarang belajar terus, saya malah rugi. Terus saya lihat semakin banyak orang yang nggak belajar dan nilainya juga bagus. Sekarang kalau ditanya, karena keadaan saya ikuti, akhirnya yang rugi kan saya sendiri kan. Belajar kan bukan untuk orang lain, bukan untuk kita mungkin bangga gitu ya. Wah semua mencontek, aku juga ikut, berarti nanti aku sama dengan yang lain. Enggak. Kadang keadaan juga membuat kita merasa tidak nyaman gitu ya. Contoh, saya baru ikut satu conference gitu ya, kayak satu intensif, itu dari beberapa negara, kebanyakan dari Australia, dari Thailand, dari Malaysia. Kemudian kami dibentuk kelompok-kelompok untuk berdoa. Baru saja tadi kita mulai kelompok doa, harusnya ada 12 minggu, ini baru yang pertama, pertemuan pertama. Di kelompok saya ada orang dari Australia, Malaysia. Yang menarik gini, tadi pemimpinnya kan dari Australia, dia tanya, gimana di negara kalian kabarnya, ada lockdown nggak? Saya bilang, yang lain bilang, ya kami lockdown, kami nggak bisa keluar, rencana kami harus berubah. Lalu dia tanya, bagaimana di Surabaya? Saya bilang, ya ada sejenis lockdown, tapi bukan lockdown gitu ya. Tapi ya semua orang biasa aja, semua orang tetap pergi, semua orang tetap keluar. Mereka sampai jujur kaget gitu ya, kondisi seperti itu. Saudara, kalau kita lihat kondisi seperti ini gitu ya, apa langsung kita memutuskan, iya berarti sekitarku semua nggak takut kok, semua pergi kok, berarti aku pergi aja gitu ya. Saudara, kadang keadaan membuat kita tidak menjalankan apa yang seharusnya kan. Dan kalau kita ikut pergi, ternyata kita mengalami sesuatu. Apa kita bisa salahkan orang tadi? Apakah kita bisa salahkan keadaan? Ya karena ini keadaan kan. Tentu tidak. Tentu kita juga yang melakukan kesalahan. Karena kita tidak sabar. Karena kita tidak mau bertahan di dalam keadaan yang sulit ini. Karena itu menarik ya, kalau kita mungkin saat ini di dalam keadaan-keadaan yang tidak ideal. Mungkin kita yang belum bisa liburan, nggak apa-apa, ditahan dulu. Mungkin kita yang belum bisa sekolah langsung, kuliah langsung ke kampus, ke sekolah. Saya bayangkan yang paling kasihan tuh yang mahasiswa baru yang baru masuk tahun 2020 kan. Mereka masuk tuh langsung online. Jadi kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Oh iya, saya mahasiswa baru di sini, saya siswa baru di sini. Tapi mereka belum pernah lihat kampusnya, belum pernah lihat sekolahnya. Saudara bayangkan ya, kita yang mungkin yang sudah nggak sekolah ini bisa membayangkan ya. Iya kok. Aneh juga ya, sudah pernah ke kampusmu belum? Belum. Jadi dia sudah jadi mahasiswa resmi, sudah 1 semester, sudah punya nilai, tapi dia belum pernah lihat kampusnya. Jadi nanti kalau ke kampus tuh bingung gitu ya, kayak mahasiswa baru, padahal dia semesternya sudah banyak. Mungkin usaha kita sekarang masih terhalang, kita belum bisa melanjutkan usaha kita, mungkin terhenti. Tapi saudara, apakah kita menyerah oleh keadaan? Apakah kita bisa bilang, ya sudah Tuhan, aku sudah nyerah, Tuhan, aku nggak bisa lagi. Saudara, dari bagian ini, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Inilah keadaan hidup manusia. Ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang akan kita temui. Mungkin bukan akan, saudara. Pasti. Dan bahkan ini tidak bisa kita rubah. Kita berdoa terus, kita berjuang terus, kita bergumul terus. Kadang, bukan kita nggak boleh berdoa, saudara. Tapi bisa jadi doa kita itu bukan sekedar misalnya kita doa untuk anggota keluarga kita. Terus semoga dia berubah, semoga dia berubah, semoga dia berubah. Tapi nggak berubah-berubah gimana? Akhirnya kita nyerah, Tuhan, kamu nggak dengar doaku kok, dia nggak berubah kok. Kalau kita fokusnya perubahan, bahkan mungkin perubahan yang kita pikirkan, belum tentu kita bisa lihat. Tapi bisa jadi dia sudah berubah dengan hal yang berbeda yang kita nggak pernah lihat. Karena kita fokus kepada hal itu dan kita mungkin terus menyalahkan, kenapa aku nggak bisa lihat hal yang besar. Atau mungkin memang Tuhan belum izinkan itu. Tuhan melatih kesabaran kita.
Bagaimana kita terus berjuang, bagaimana kita terus berjuang, bagaimana Tuhan mau melatih kita untuk menjadi lebih baik. Bagaimana mungkin dia marah, tapi kita, oke, kalau dia marah, apa yang harus aku lakukan? Balas marah, gak lebih baik. Tapi kadang saudara, berikan pengampunan. Akan berdampak begitu besar ketika kita bisa mengampuni. Saudara, kadang kita perlu sabar. Kita perlu mengambil waktu tenang supaya kita bisa fokus. Kalau tadi ada petani yang fokus, ada atlet yang fokus, ada prajurit yang fokus. Karena mereka tahu ada tujuan yang lebih besar untuk mencapai itu satu demi satu, satu demi satu. Meskipun mungkin orang, ngapain kamu nanam, ngapain kamu ikut lomba, ngapain kamu harus berjuang. Tapi kita tetap fokus. Mungkin ada keadaan yang tidak ideal, aku harus berlatih, aku capek. Ada serangan hama di ladangku ini, di tanahku ini, tapi aku harus berjuang. Tentu kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau saat ini kita ada di dalam kondisi ini, saudara, teruslah berjuang, saudara. Saya saat ini nggak pakai masker, tadi saya pakai, kami tetap perhatikan protokol kesehatan untuk rekaman ini. Tapi selesai ini saya langsung pakai masker sampai nanti saya pulang. Saudara, kalau kita ingat waktu awal kita yang nggak biasa pakai masker mungkin nggak enak kan, saudara. Saya ingat dulu itu rasanya itu kayak pengen copot terus, kayak sesak nafas gitu ya. Sekarang setelah kita biasakan, jadi saya bilang ini baik untuk kita, baik untuk orang lain. Ternyata kita terbiasa kok. Bahkan kita ketika kita sabar, kita berjuang itu makin, ini kan sederhana sekali kan, saudara. Ternyata kita juga terbiasa dan ini ternyata untuk kebaikan. Dalam hidup kita tentu ada yang lebih kompleks, ada yang lebih sulit. Saudara, memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Karena itu saudara kalau lihat ayat ini kembali 2 Timotius 2, saya suka ayat ini dari awal, saudara. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang menguatkan kita itu siapa, saudara? Dia adalah Tuhan yang sudah menebus kita. Dia Tuhan yang sama, kalau minggu lalu kita belajar, dia pun pernah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia yang akan menguatkan kita. Karena itu tetaplah bertahan. Kemudian, kalau ayat ini apa lagi? Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, ketika kita lihat Tuhan akan memberikan pengertian di ayat yang ke-7. Mungkin memang ono masalah itu, saudara. Mungkin memang kita merasa Tuhan gak gampang ya Tuhan untuk setia sampai akhir. Ya, tidak mudah. Tapi Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kita akan bisa melihat, iya ternyata kalau aku fokus kepada Tuhan, ini menjadi berbeda. Aku bukan fokus kepada masalahku. Ono ai penderitaan, tapi ono ai kasih Tuhan. Bahkan ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Dan ayat yang tadi, ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, Tuhan sudah menebus kita. Dia juga yang akan selalu menguatkan kita. Karena itu saudara, semoga apa yang kita pelajari hari ini, memang kita akan menghadapi orang yang kita tidak bisa rubah, keadaan yang tidak bisa rubah. Tapi firman Tuhan jelas. Kristus sendiri akan berikan kita kekuatan. Asalkan kita mau tetap tekun, kita mau hadapi satu demi satu, kita tidak kalah oleh keadaan. Hupomone itu kita tetap hadapi itu, kita hadapi orang-orang itu. Makrotumia kita juga tidak kalah oleh keadaan. Kita mau tetap berjuang, kita tetap bertahan. Tapi ini tidak mudah, memang tidak mudah. Justru itulah kita perlu anugerah Tuhan. Dan jelas itu diberikan untuk kita. Kalau lihat keadaan sekarang, saudara, coba evaluasi yang kemarin, saya yakin kita pasti akan melihat, oh Tuhan terima kasih, Tuhan masih kuatkan aku sampai sekarang. Kadang saya ngobrol,
hari kok cepet ya. Nggak kerasa saudara, ternyata Tuhan juga izinkan kita bisa lalui kan. Dan kadang kita bisa bilang, iya ya nggak kerasa juga ya. Karena kita fokus kepada Dia. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan. Karena kita tidak cepat menyerah. Karena itu saudara teruslah berjuang. Teruslah sabar. Teruslah tekun di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Sehingga kita bisa setia sampai akhir. Sampai kapan sih kita berjuang, saudara? Sampai akhir hidup kita. Yang kita tidak pernah tahu itu kapan, saudara. Tapi semoga kita menjadi orang-orang yang terus berjuang sampai akhir. Seperti tadi atlet yang akhirnya mendapatkan mahkota itu, saudara. Olahragawan yang mendapatkan mahkota karena dia menjadi juara. Semoga itulah kita, mendapatkan mahkota kehidupan itu. Karena kita mau bertekun sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami dengan segala tantangan kehidupan kami. Dari orang-orang di sekitar kami, dari keadaan-keadaan di sekitar kami. Kadang tidak mudah, kadang membuat kami ingin menyerah. Kadang membuat kami ingin lari. Tapi kami bersyukur Tuhan terus kuatkan kami. Bila kami bisa melihat ini pun bagian dari proses Tuhan. Kami orang-orang yang sudah ditebus. Kami tahu kami masih harus berjuang di dunia. Karena itu kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Inilah proses kehidupan kami yang harus kami hadapi. Tapi kami bisa melihat ketika kami sabar, ketika kami tekun, kami akan setia sampai akhir. Bukan hanya itu, tapi ada buah yang kami bisa lihat selama kami di dunia. Kami bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa semakin teruji iman kami. Kami bisa melakukan yang baik, bahkan kami bisa menjadi berkat. Kami bisa memberikan pengampunan itu ketika kami sabar. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bagaimana kita bisa terus bertekun, bersandar, berharap, dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mewujudkan tekad kita untuk bertekun dan setia di dalam Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, setia, setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang. Dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Katakan setia, setia, setia. Nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu.
Kuduslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakakan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Kelak ia berkata, hai engkau masuklah dan berjamu denganku. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap setialah. Tuhan tahu setiamu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sekali lagi kami diingatkan bagaimana kami bisa terus bertekun, bagaimana kami bisa terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau terima dan boleh Engkau kuduskan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati anak-anak-Mu yang telah memberi dengan hati yang sukacita. Biarlah sukacita Tuhan juga terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap tekun, memampukan kita untuk tetap sabar, memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, memampukan kita untuk setia sampai akhir. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera